Kok bisa gitu loh, astagfirullah kelakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali guys ya. Di sini ya guys ya. Aduh, gak tahu guys ya, menangis hati saya guys ya ketika melihat ini. Siswa membuli guru guys. Allah, la ilaha illallah. Kok bisa seperti ini? Jadi jom kita simak videonya ya guys ya. Tonton dari awal sampai akhir itu supaya tidak salah paham. Let's go. Viral, pelajar di Purwakarta ramai-ramai acungkan jari tengah ke guru. Astagfirullah. Disorot alumni hingga gubernur. Kok bisa gitu loh, astagfirullah kelakuan bejat banget adabnya gitu loh. Astagfirullahaladzim. Gimana dunia pendidikan di Indonesia ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Guys, guru itu yang mendidik kalian, yang mengajarkan kalian ilmu. Allah, tak tahu lah. Kita dulu tuh ya, gila, nggak bisa kayak gini gitu. Kok bisa gitu loh guys, di sekarang ini kok banyak banget gitu loh. Ia mengaku prihatin tapi menyarankan hukuman yang lebih mendidik, bukan masuk barak aja tuh, masuk barak. Apa itu? Diberi sanksi seperti membersihkan lingkungan. Gila sih. Duh, kalau setelah itu klarifikasi guys. Astagfirullah, inilah kelakuan anak-anak yang istilahnya mungkin ya pengawasan orang tuanya juga kurang, dan juga pendidikannya itu. Nah, pentingnya pendidikan adab di sekolah ya ini guys. Kalau adabnya di sekolah, makanya beda ya guys ya. Ketika istilahnya adab diutamakan, maka kejadian-kejadian seperti ini mungkin jarang dan bahkan 1001 gitu terjadi. Astagfirullah. Nggak denger. Mohon maaf. Satu kelas, aduh, satu kelas loh guys. Nggak naik ini aja. Nggak naik kelas aja 5 tahun. Saya kesini dari angkatan 27, 26 dan alumni angkatan yang sudah lulus dari satu di Purwakarta. Saya dan teman-teman saya melakukan tindakan yang sudah kami lakukan itu tidak kecil banget suaranya. Pada ibu guru kami yaitu Ibu Sansi. Kayak selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kayak gitu. Baru kemarin belum satu bulan lah Lebaran udah maaf-maafan, malah buat kayak gini. Satu kelas jangan dinaikkan semua sampai mereka tahu adab sopan santun katanya. Bagus, saya juga setuju. 5 tahun kalau bisa gak usah dinaikin. Aduh. Kenapa ya anak-anak sekarang tuh seperti ini gitu loh guys ya. Kok bisa gitu loh. Apakah di dalam pendidikan kita sekarang, kalau istilahnya mau swasta, negeri itu, apakah adab itu tidak diutamakan? Apakah adab sopan santun itu tidak ada pelajarannya gitu? Waktu saya sekolah dulu itu ada pelajaran agama, akidah, akhlak. Ketika saya belajar di jenjang yang lebih tinggi, ada adab sopan santun. Di situ ada bukunya guys ya. Dan saya
Pak Zainal itu masih ingat guys. Itu guru agama saya di SD. Masih saya ingat. Karena saya pernah dicubit, sakit banget. Dan itu yang mengajarkan jangan pernah kurang ajar sama guru, jangan pernah kurang ajar sama orang tua. Kayak gitu loh guys ya, adab sopan santun diutamakan. Itu dulu, itu sekolah negeri. Apakah sekolah negeri sekarang ada pelajaran adab sopan santun? Apakah di ya guys ya, di sekolah swasta juga ada pelajaran adab sopan santun? Atau hanya di pondok pesantren saja adab sopan santun itu diajarkan? Kayak gimana gitu loh guys ya. Aduh, kejadian-kejadian seperti ini tuh bikin miris hati kita gitu loh guys ya. Terus juga ada yang sebelum-sebelumnya ini juga ada guys ya. Yang satu lagi coba kita tengok ya guys ya. Nah, guru dibully anak ya kan. Anak didik. Kejap, seorang guru dirundung oleh puluhan anak didiknya sendiri. Tuh. Gila nggak? Disebutkan peristiwa terjadi di SMAN Maluku Tengah. Guru masa gak bisa. Astaghfirullahaladzim. Ini guru kalian, guru yang mendidik kalian, terus kalian seperti ini kan. Terus bagaimana pertanggungjawabannya kalian ketika nanti di akhirat? Ketika nanti kalian sudah besar, kalian sudah tahu ilmu yang diajarkan oleh gurunya itu. Malu guys. Masa kita sudah diajar, kita sudah diberikan ilmu, balasannya kepada guru seperti ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi kunci motornya itu disembunyikan sama muridnya. Gitu loh. Kok bisa tahu? Bahkan kunci motornya direbut saat hendak meninggalkan sekolah. Apa mau di-prank gurunya atau bagaimana gitu loh? Kok bisa? Sambil ketawa-ketawa. Adapun ketidakpuasan siswa kepada pihak sekolah. Gak tahu ya guys ya. Sedih guys melihat bagaimana kelakuan murid. Ini belum yang joget-joget, belum yang istilahnya gila. Kenapa ya dunia pendidikan kita seperti ini gitu. Masih ada aja istilahnya murid-murid ataupun ya pelajar, anak didik yang tidak menghargai dan menghormati gurunya. Saya yakin guru itu ikhlas. Guru itu siap mengajar kita guys. Tapi apalah daya, capeknya guru pemerintah nggak lihat, buta matanya itu. Apalagi guru honorer gak dipandang sama mereka. Ketika mereka sudah mengajar lelah, terus ada seperti ini, ada perundungan guru, ya kan? Ketika mereka mengajar, selesai mengajar malah dikasih jari tengah. Itu sebuah hal yang di luar nalar manusia normal gitu. Mau dibilang berpendidikan jadi tidak berpendidikan gitu loh guys ya. Masa guru dibully, masa gurunya dipukul. Teman-teman, ada juga yang viral tentang siswa yang memukul gurunya. Kalau dulu gurunya minta pijat sama muridnya ya kan, pijatlah punggung bapak nih, gak apa-apa gitu loh. Kalau dulu gitu loh guys ya, masa-masa kita dulu, itu pun kita fair-fair aja, udah biasa kayak gitu. Cuman ketika istilahnya ada guru yang dipukul, dianiaya, dirundung, ya, terus dibully, itu sebuah hal yang tidak masuk akal. Gimana pendidikan adabnya gitu loh guys ya. Gila sih. Gak tahu lah guys ya. Coba kita lihat ya adab-adab
murid yang ada di negeri jiran guys ya. Saya Ustazah, dalam kelas kenalah bersedia untuk tasmiyah hafazan. Saya pelajar. Saya Ustazah, dengan guru perlu jaga adab sebagai pelajar. Adab dulu baru ilmu, betul tak? Saya pelajar. Saya Ustazah, kalau dah buat salah, terimalah nasihat dan berlapang dada. Saya pelajar. Saya Ustazah, di sekolah, jangan cuba-cuba langgar peraturan. Saya pelajar. Saya Ustazah, dalam kelas, cubalah untuk jaga wuduk. Pelajar tidak ada ini guys. Saya Ustazah. Tidak ada ruang untuk pelajar untuk berbicara. Jadi dengerin guru. Kalian tuh lagi dididik gitu loh guys. Kalau gurunya bener ya kita dengerin ya kan. Kita ikutin peraturan-peraturannya dan didikannya gitu loh guys ya. Selagi itu benar, dan saya yakin guru nggak ada guys yang istilahnya niatnya itu mencelakai kita, yang istilahnya mendidik tidak baik, nggak ada. Jarang sekali itu terjadi guys ya. Yang ada murid kurang ajar tuh banyak. Kalau cikgu terlambat masuk kelas, kenapa nak kena merayau ya? Cakaplah nak cakap. Saya adab dulu. Seperti itulah guys. ولذلك أنا قلت في بعض الدروس في مصر، كان قبل حوالي 10 سنوات أو هيك شيء أو أقل قليلا، كان في درس أكثر من دون مبالغة أكثر من، بديش أقول 2000، مش أقل من 500 واحد، أكثر من 500 واحد ليحضر في الدرس، شباب وفتيات من الماليزيين. وكان هذا الدرس يعني طول، وأنا كنت أعطيهم في شرح السنوسية، وثاني يوم صباحا كنت على سفر، يعني أريد أن أسافر الساعة 10 أو كذا، فأنا تعبت، فبقي الدرس استمر لحد الساعة تقريبا 12 ونصف، فهلكت يعني تعبت جدا، وهم جالسون حوالي 3 ساعات ونصف وأنا أدرس. ما شاء الله. والله يا أخي الفاضل ما كنت أسمع واحد منهم يتحرك إلا في 4 من العرب هم اللي كانوا يتحركوا. 4 جايين معي أصحابي، يعني واحد مرة يكوع، واحد يجلس، واحد يمد إجريه، يعني فعلا. ولذلك أنا قلت dipuji orang Arab guys, sampai dipuji gitu. Masya Allah adabnya itu. Gila ya. Mulai dari kecil sampai besar adabnya ada. Berarti kan pendidikan adabnya ada gitu. Kayak gini kelulusan ataupun selesai ujian ataupun apa gitu loh guys ya. Enggak jari tengah yang diberikan kepada gurunya. Ini habis ujian kayaknya ya guys ya. Kayak tadi juga istilahnya mungkin habis ujian ataupun apa, gurunya malah kayak digituin. Kayak gini lah guys, ditiru. Allah, kayak gini guys, adab dan akhlak anak-anak star terhadap guru-guru terbaik kan. Iyalah, perlu ditiru, bukan ngasih jari tengah kepada gurunya terus habis itu klarifikasi. Gimana dong? Gila sih, shock saya guys ya. Masya Allah, kayak gini ceria gitu loh guys. Terima kasih cikgu, terima kasih cikgu. Tempat happy-happy memang di sekolah. Menghargai guru adalah sebuah kewajiban kita, gitu loh ya. Berterima kasihlah kepada guru kalian yang sudah mendidik kalian. Oke. Yang terjadi sangat banyak. Orang-orang yang tak jaga agama maka tidak terjadi rosak nasi kepada orang. Kita perkara-perkara yang paling berusaha untuk mohon dalam hidup kita, apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita, kita berusaha langsung langkah yang paling mulia. Orang yang beradab banyak di sana. Seru banget gila. Assalamualaikum.
Terima kasih cikgu, kami sayang cikgu. Itu di Malaysia. Di Indonesia, astagfirullah, saya yakin banyak sekolah-sekolah yang istilahnya baik. Di Indonesia juga banyak gitu. Cuman ya guys ya, hal-hal seperti ini tuh jangan ditiru gitu loh guys ya. Hal-hal yang jelek itu jangan ditiru, ngebully guru, perundungan guru, dipukul gurunya, ya kan? Tirulah ya guys ya kebaikan-kebaikan gitu loh guys ya. Allah. Alright guys, sudah selesai dan ya itulah tadi ya guys ya, bagaimana istilahnya hal yang viral di Indonesia tentang membuli guru. Guys, gila sih guys. Gak bisa gitu, saya nggak bisa kayak kok bisa gitu, nggak bisa berpikir jernih gitu loh guys ya. Ada orang yang seperti itu, ada anak-anak didik yang seperti itu, ya kan? Dulu saya juga mengajar tapi nggak ada murid-murid yang saya ajar tuh seperti itu gitu loh. Karena kenapa? Yang kita ajarkan, yang istilahnya pondok kita ajarkan, sekolah kita ajarkan itu tentang adab terlebih dahulu. Bagaimana berjalan di depan guru, bagaimana berbicara adabnya kepada guru. Seperti itu yang kita ajarkan. Setelah itu baru kita ajarkan ilmu. Tapi kalau adabnya saja kayak gitu guys, ilmu itu tidak akan masuk kepada otak kalian, kepada hati kalian. Ilmu itu akan masuk kepada hati kalian, kepada otak kalian ketika kalian itu hatinya bersih. Ketika hati kalian penuh hormat terhadap ilmu guru, penuh hormat kepada gurunya. Allah, la ilaha illallah. Bagaimana kita istilahnya akan menjadi negara yang maju dengan pendidikan yang bagus, dengan IQ yang bagus, ketika istilahnya murid-muridnya seperti itu kepada gurunya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah dan bisa mendidik anak kita menjadi anak yang salih salihah, yang senantiasa menjaga, yang senantiasa saling menghormati, yang senantiasa saling mengayomi dan menyayangi guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu dulu videonya. Gimana menurut teman-teman? Komen aja di bawah guys ya. Saya nggak habis pikir sudah ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.